Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Astuti dengan NIM 1J124004 dari kelas A. Baik, saya akan memaparkan hasil tugas saya mengenai klasifikasi variabel untuk pengembangan teori dan penelitian. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu kondisi pembelajaran. Variabel kondisi pembelajaran itu mencakup 3 bagian. Yang pertama yaitu tujuan dan karakteristik pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yaitu pernyataan tentang apa yang diharapkan dapat dicapai dan dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu kegiatan belajar. Misalnya, tujuan mempelajari materi ekosistem adalah agar siswa dapat memahami hubungan antara komponen biotik dan abiotik serta pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Yang kedua yaitu kendala dalam proses pembelajaran. Adapun kendala pembelajaran yaitu segala bentuk hambatan, masalah, atau kesulitan yang dialami peserta didik selama proses belajar, sehingga membuat pencapaian tujuan pembelajaran itu menjadi tidak optimal. Misalnya, pada materi ekosistem bisa kompleks karena melibatkan konsep interaksi, aliran energi, dan siklus materi. Adapun kendalanya yaitu bisa berupa keterbatasan media atau kurangnya pengalaman langsung dari siswa itu sendiri. Yang ketiga yaitu karakteristik siswa. Adapun karakteristik siswa yaitu segala aspek atau ciri-ciri yang dimiliki oleh seseorang yang sedang belajar. Yang mempengaruhinya yaitu cara mereka menerima, memahami, mengelola, dan merespon informasi dalam proses pembelajaran. Misalnya, siswa SMP dengan rasa ingin tahu yang tinggi, namun pemahaman awalnya itu masih terbatas, sehingga membutuhkan pembelajaran yang konseptual atau visual. Yang kedua yaitu metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran juga ini diklasifikasikan itu menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran. Adapun strategi pengorganisasian pembelajaran ini itu merupakan metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran. Mengorganisasi yaitu mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, maupun pembuatan diagram, format, dan lain sebagainya yang setingkat dengan itu. Adapun strategi pengorganisasian pembelajaran ini itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu strategi mikro. Strategi mikro ini mengacu pada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang berkisar pada suatu konsep atau prosedur atau prinsip. Yang kedua yaitu strategi makro. Nah, strategi makro sendiri itu merupakan strategi yang mengacu pada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep atau prosedur. Misalnya pada materi ekosistem menggunakan pendekatan mikro seperti diskusi kelompok mengenai rantai makanan. Yang kedua itu strategi
penyampaian pembelajaran. Nah, strategi penyampaian pembelajaran sendiri merupakan metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada si belajar atau untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari si belajar itu sendiri. Media pembelajarannya itu bisa merupakan bidang kajian utama dari strategi ini. Misalnya, menggunakan media video, simulasi, atau kunjungan lapangan itu sendiri agar lebih konkret. Bisa melalui eksperimen seperti mengamati ekosistem akuarium. Yang ketiga yaitu strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi pengelolaan pembelajaran yaitu metode untuk menata interaksi si belajar dan variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi ini dapat dilakukan dengan manajemen kelas berbasis kolaboratif, penjadwalan kerja kelompok, atau pembelajaran berbasis masalah untuk membahas isu lingkungan. Setelah kita mengetahui kondisi pembelajaran, strategi pembelajaran, maka kita perlu juga mengetahui hasil dari pembelajaran tersebut. Hasil pembelajaran itu dapat diklasifikasikan pula menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu keefektifan. Keefektifan pembelajaran itu merupakan ukuran seberapa berhasil proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, pembelajaran dikatakan efektif jika peserta didik itu benar-benar memahami, menguasai, dan dapat menerapkan materi yang diajarkan sehingga siswa itu bisa memahami konsep tersebut secara mendalam. Yang kedua yaitu efisiensi. Efisiensi pembelajaran merupakan ukuran bagaimana pembelajaran mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya, waktu, tenaga, ataupun biaya semisal mungkin tanpa mengurangi kualitas hasil belajar. Pembelajaran dikatakan efisien apabila hasil belajar tercapai dengan usaha, waktu, dan biaya yang sehemat mungkin. Yang ketiga yaitu daya tarik. Daya tarik pembelajaran itu sendiri merupakan seberapa menarik proses belajar bagi peserta didik, sehingga mereka merasa antusias, tertarik, dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran sampai selesai. Daya tarik pembelajaran itu bisa berupa tentang seberapa seru dan menarik pembelajaran itu di mata siswa, sehingga siswa itu lebih termotivasi dan antusias untuk mengikuti kegiatan proses pembelajaran tersebut. Nah, implikasinya dalam pembelajaran itu guru harus memilih metode yang paling sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan situasi pembelajaran. Karena dengan pemilihan metode yang tepat akan meningkatkan efektivitas interaksi antara guru dan peserta didik. Nah, guru perlu mengkombinasikan beberapa metode seperti ceramah dikombinasikan dengan diskusi agar pembelajaran itu tidak monoton dan memenuhi berbagai kebutuhan siswa. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi mengenai tugas individu saya. Akhir kata saya
ucapkan terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.